Halo, semangat pagi sahabat ISC dimanapun rekan-rekan berada, sahabat semua. Hari ini ketemu lagi di Bincang Santai. Sekarang tapi beda, masih di bulan yang sama, Oktober, tapi saya perkenalkan diri, Oscar Prabowo sebagai host hari ini. Dan hari ini aku kedatangan 2 tamu spesial di acara Bincang Santai ini. Kedatangan ada Pak Farid, Branch Manager Bandung, dan Ibu Santi, salah satu mitra setia kami yang dia tinggal di Bandung juga di sini. Kita akan berbincang-bincang santai nih, bahas tentang bisnis ISC juga, bahas juga bagaimana Ibu Krisanti nih, salah satu mitra kita, mulai di ISC mengembangkan bisnisnya dan setia kepada kami. Hari ini kita akan cerita-cerita santai ya. Aku mungkin perkenalkan dulu. Di samping aku ada Ibu Krisanti. Halo, Ibu Krisanti, apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Di sana juga paling pojok ada bapakku yang paling ganteng. Selamat pagi, Pak Farid. Halo. Semangat pagi ya, teman-teman semua. Oke, nah hari ini mungkin kita kan udah vaksin semua ya, Ibu Bapak ya. Mungkin kita bawakan acara ini biar lebih rileks, kita buka maskernya ya. Oke. Aduh, agak pengap sebenarnya nih kalau pakai masker. Cuman ya tetap ISC juga sebagai apa ya, perusahaan yang memang menerapkan protokol kesehatan, kita paling menjaga kesehatan juga untuk karyawan dan juga mitra-mitra kami di luar. Begitu. Nah, Ibu, sebelum aku bincang ke ISC nih, aku pengen Ibu memperkenalkan diri Ibu. Ibu Krisanti sebagai ibu rumah tangga. Atau aku bisa bilang ibu rumah tangga yang hybrid lah ya. Mungkin aku pasti yakin nih Ibu Krisanti nih aktif banget nih kayaknya nih. Boleh diceritain langsung dari Ibu Krisanti tinggalnya di mana di Bandung, terus kesibukannya apa, begitu. Oke, senang banget saya, Oscar, bisa berada di acara ini gitu ya. Perkenalkan, nama saya Krisanti Puspadewi, biasa dipanggil Santi. Saya ibu rumah tangga, punya 2 anak, laki-laki. Dua-duanya laki-laki, Bu? Iya, dua-duanya laki-laki dan udah cukup gede-gede. Jadi udah SMP dan mau SMA, dan satu lagi mau SMP. Jadi saya sudah mulai nggak terlalu riweh ngurusin anak kecil gitu ya. Jadi saya bisa ngerjain yang lain gitu. Nah, kesibukan saya ya tentunya ibu rumah tangga, tahu lah ya ngapain aja gitu ya. Tapi selain itu saya juga orangnya kebetulan nggak bisa diem. Jadi emang seneng ngobrol, seneng berbagi peluang gitu ya, dan punya usaha yang sedang saya rintis sendiri juga. Ya intinya bagi saya walaupun perempuan dan ibu-ibu, tapi kita juga bisa kok tetap produktif dan mensupport pasangan, walaupun dengan mungkin dinilai perempuan cuman bisa gitu-gitu aja, tapi saya nggak mau jadi perempuan yang biasa-biasa gitu, ibu-ibu yang biasa-biasa. Dan ya banyak sih yang saya kerjakan ya, termasuk ISC ini. Oke, terima kasih Ibu Krisanti untuk sharing awalnya ini. Sudah cukup mengenal ya Ibu Krisanti, sosok yang di samping saya ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi aku juga pengen memperkenalkan Pak Farid. Pak Farid, aku pengen Bapak perkenalkan juga di ISC sebagai apa kesibukannya. Begitu. Teman-teman silakan Pak Halo, Farid. nama saya Farid. Di ISC saya sebagai branch manager untuk area Jawa Barat. Berkantornya sih di Bandung ya, dan domisili Bandung. Lingkup kerjaannya lebih ke support mitra untuk pengembangan bisnis ISC-nya. Oke, terima kasih Pak Farid. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, Ibu Krisanti sebagai ibu rumah tangga yang hybrid, asik. Sebenarnya untuk ibu ini bisnis apa sih yang ideal dan bisa dilakukan dari rumah? Begitu, mungkin bisa sharing juga. Oke. Sebenarnya menurut saya banyak ya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Cuman kalau saya menilai nih sebagai ibu-ibu gitu ya, kayaknya
saya perlu bisnis yang nggak terlalu modalnya gede gitu ya, nggak terlalu perlu modal besar, terus bisa dilakukan sambil ngurus kerjaan di rumah gitu ya, bisa dikerjakan lewat handphone ya, gitu ya. Betul, jadi sambilan gitu ya, sambilan. Karena kalau saya harus bekerja keluar kayaknya agak sulit gitu ya, apalagi di situasi pandemi seperti yang kita udah lalui kemarin 1,5 tahun ini. Kayaknya banyak kecemasan ya kalau harus keluar ketemu orang gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih lebih pilih bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah lewat handphone. Saya cukup sharing-sharing lewat media sosial. Sekarang udah banyak ya media sosial ya. Ada nggak boleh sebut ya. Itu. Teman-teman bisa tebak sendiri nanti ya. Gitu. Banyak buat sosial media ya Bu ya. Iya, pokoknya semua sosial media itu saya punya gitu ya. Dan di situ adalah tempat saya sharing gitu ya. Dan kebetulan saya ini tipe orang yang senengnya hanya men-sharingkan sesuatu yang memang bagus gitu ya. Kalau misalnya itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu berguna dan nggak bermanfaat, saya biasanya jarang sharing gitu ya. Nah, jadi memang apa yang saya sharingkan biasanya memang saya rasa bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan saya yakin itu juga bisa membawa manfaat bagi orang-orang lain gitu. Jadi saya pengen berbagi hal yang positif aja sih gitu. Nah, itu bisnis yang bisa kita lakukan dari rumah versi saya ya gitu. Karena kan memang pokoknya dunia medsos ini sayang banget kalau nggak dimanfaatkan di situasi saat ini. Betul sekali. Situasi yang sempat 1,5 tahun yang lalu ya, itu bikin kita acak-acakan deh ya. Ibarat kata mental semua, terus finansial, terus wah semuanya deh, sampai apa ya, dapur rumah mungkin berkata bisa nggak ngebul nih jangan-jangan ya. Gitu kemarin itu. Nah, balik lagi nih, Ibu yang sudah kita kenal sebagai mitra. Ibu ini udah dari 2017 teman-teman gabung di ISC, bermitra bersama kita. Nah, bisnis ISC ini menurut Ibu gimana? Dari 2017? Yes. Dan mungkin lebih ke apa ya, Ibu sebagai mitra ini bagaimana menjalankannya, bagaimana mengembangkannya, terus juga apa sih yang Ibu suka dari ISC ini gitu? Oke. Agak sedikit panjang nggak apa-apa ya? Wah nggak apa-apa, bincang santai kita. Kebetulan di sini ada kopi juga, ada teh. Kita disupport sama bagi kopi teman-teman. Jadi kita bisa sambilan di sini, sambil nyemil juga. Silakan Ibu. Ya, jadi mungkin asal mula ya. Asal mula. Ya, bergabung ya. Iya betul. Taunya juga dari mana begitu. Boleh. Jadi waktu 2017 itu ceritanya nih, saya sedang menjalankan satu bisnis yang lain gitu ya. Tapi karena memang teman banyak gitu ya, jadi kita sering kan ada yang berbagi info nih, ada bisnis ini, bisnis itu gitu ya. Nah, terus ada satu teman saya di salah satu bisnis lain lah. Dia tiba-tiba nelfon, terus dia bilang, San, ada bisnis bagus nih, barangnya beras gitu. Dan kebetulan 2017 itu barangnya baru beras ya, Pak ya. Ya betul. Nah, baru beras aja. Betul. Nah, terus waktu dulu itu sistemnya kan harus bayar tuh 100.000 ya. Nah, terus saya nggak tertarik sebenarnya karena dia bilang dapatnya apa gitu kan? Dapatnya 1% dari pembelian. Oke, dikit banget ya gitu. Karena kan syaratnya cuma 5 kilo ya kalau dulu ya. Jadi Rp650 gitu. Terus saya cuma mikir yang saya sedang kerjakan ini kan maksudnya lebih dapatnya jauh dari itu ya gitu kan. Jadi pada saat itu. Jadi males gitu kan. Tapi terus satu hal yang bikin saya jadi gabung pada hari itu juga adalah dia bilang gini, mungkin buat kamu bisnis ini receh dan gak terlalu ada artinya gitu ya. Tapi kamu kalau kamu ikut ini, kamu bisa bukain peluang. Kamu bisa jadi berkat bagi banyak orang lewat bisnis yang bisa dikerjakan dan mampu dilakukan oleh banyak orang gitu. Jadi kamu jadi pintunya deh gitu ya. Oke. Nah, di situ tuh saya mikir, kan saya lagi ngelesin berenang juga nih. Sepanjang ngelesin tuh saya mikir, benar juga ya, di sekitar saya ini banyak loh orang yang pengen usaha, pengen punya penghasilan. Iya, pengen punya penghasilan lebih, atau dia mungkin terlilit hutang lah atau apapun, itu banyak di sekitar saya.
Kenapa saya nggak bukain peluang ini buat mereka? Karena bagi saya waktu itu ya 100.000 receh lah. Ibarat kata saya nggak berhasil pun, ya saya nggak akan nangis, nggak akan gimana gitu ya. Karena kan ya 100.000 bagi saya receh, ya biarin aja lah, kalau hilang anggap aja saya nggak jajan lah sehari 2 hari gitu kan. Nah yaudah akhirnya saya siangnya beres les itu, saya langsung telepon, oke lah Ci, gue ikut deh gitu. Nah saya langsung daftar. Terus, tapi saya nggak langsung jalanin tuh 1 bulan karena saya males kan. Tapi cuman beli aja, beli 5 kilo. Nah, cuman karena saya ini punya tipikal ogah rugi. Jadi, saya tuh langsung mikir gini, waduh udah sebulan nih gue nggak berbagi ya tentang info ini. Padahal teman banyak kan, orang tua murid di sekolahan tuh banyak. Akhirnya saya mulai tuh pelan-pelan. Ci, aku jual beras nih, cobain dong gitu. Beli dong, akhirnya oh gitu. Nanti kalau besok-besok mau beli lagi dikirim gratis loh, walaupun cuma 5 kilo. Oh ya? Nah, mulai. Nah, setelah melihat respon mereka yang cukup baik, pertama gak ngajak mereka gabung tuh. Tapi saya mulai menyasar orang-orang yang saya lihat punya kebutuhan keuangan. Itu ya, akan finansial gitu. Akhirnya saya coba hubungin satu-satu dan akhirnya saya dapat beberapa orang yang mau gabung ya. Dan ternyata salah satu orang gitu ya, dia merespon bisnis ini dengan oke gitu ya, dengan oke, dan akhirnya dia berjalan dan bisa membuat jaringan saya yang dari cuman misalnya saya ngajak sekitar 20-an lah ya, itu bisa menjadi ratusan orang gitu, gara-gara dia. Dan saya bersyukur banget gitu karena di satu titik dia bilang gini, makasih ya San, kamu udah kenalin bisnis ini ke kita gitu. Itu menyentuh saya ya gitu, maksudnya yang saya nggak nyangka gitu, apa yang saya omongin ini bisa merubah hidup seseorang gitu pada saat itu ya gitu. Pak Farid tahu lah orangnya siapa gitu ya. Kenal ya Pak gitu ya. Jadi dia sempat sampai berhenti, dia nge-grab gitu ya, dia sampai berhenti. Nah itu jadi kayak membuat saya tuh akhirnya bisa mengerjakan ISC ini dengan hati gitu ya. Dan itu kayaknya bagi saya itu jauh lebih penting daripada sekedar ngejar duit. Karena bagi saya di awalnya ini, kalau ISC ini cuma sekedar ngejar duit, saya pasti udah berhenti dari kapan-kapan gitu ya. Karena duitnya ya mungkin jualan saya yang lain itu jauh lebih gede gitu kan. Tapi karena di sini saya lihat banyak orang yang terbantu ya. Ya kalau mungkin misalnya nih, saya mikir gini, saya mungkin punya modal nih buat melakukan suatu usaha gitu ya. Ya saya ya wajar loh kalau saya dapat duit banyak dari usaha tersebut. Tapi kalau misalnya contohnya misalnya Oscar misalnya nih, nggak punya cukup modal buat memulai usaha tersebut, kira-kira bisa dapat uang banyak kayak saya nggak? Belum tentu kan gitu. Nah sementara kalau di sini di ISC ini saya lihat dulu ya modal cuma 100.000 gitu ya, nggak berat sama sekali dan kita cuma tinggal jualin aja gitu. Dan apalagi setelah berjalannya waktu gitu ya, di 2021 ISC merubah sistem jadi gratis. Ya, gratis ya sekarang ya. Betul, jadi free registrasi. Teman-teman. Nah, si free registrasi ini membuat kita jadi semangat lagi nih gitu. Karena kemarin ya wajar ya dalam satu usaha naik turun ya gitu. Nah, tapi di 2021 merubah sistem jadi free, bagi saya, oh berarti ini bagus banget. Dan itu saya cuma tinggal kontak-kontak orang yang saya dulu pernah member gitu ya. Terus udah, karena sistem dulu harus bayar lah atau harus apalah gitu. Ada macam-macam sistem dulunya. Saya cuma hubungin mereka lagi dan cuma bilang gabung lagi yuk ISC gratis sekarang. Oh ya? Langsung kasih datanya ke saya gitu, udah nggak mikir. Nah terus gitu ketentuannya apa Bu sekarang gini, oh ya udah oke. Masih gampang kok gitu kan. Nah pelan-pelan jaringan saya mulai berkembang lagi di 2021 ini. Dan ya itu sih menurut saya perjalanannya sekarang ISC udah makin banyak produknya, itu sangat menolong banget gitu ya, menolong banget. Jadi nggak cuma beras aja, jadi yang Ibu tahu nih kira-kira apa aja yang produk-produk ISC? Kan dulu berangkat dari beras nih. Sekarang itu produknya apa aja sih ISC itu? Sekarang itu selain beras tuh dia udah ada cemilan, udah ada apa sih? Garam, sabun cuci piring, cuci baju. Wow, kebutuhan sehari-hari ya? Betul. Sambal ya. Wah, Apalagi ya, Pak? kebutuhan sehari-hari teman-teman. Berarti ya. Ada. Wah, kopi juga ada. Waduh. Gudeg, banyak sekarang gitu. Jadi ya seneng juga sih karena ya walaupun bagi kita tuh kan beras adalah kebutuhan utama ya. Tapi kan ada juga nih orang yang mungkin ngerasa nggak mau berasnya. Tapi ini ada yang lain gitu. Kalau dulu kan kayak lebih ke ya beras
udah ada langganan lah atau apalah gitu kan. Kadang-kadang kita kan juga jangan sampai kita jadi nutup pintu rezeki orang ya gara-gara ini gitu. Nah kalau sekarang tuh udah ada macam-macam yang lain yang bisa jadi pilihan setiap member yang bergabung di sini. Terima kasih Ibu Krisanti, keren banget teman-teman sharingnya. Berarti aku bisa simpulkan nih ISC ini bisnis simple dan sekarang itu mudah, murah, ya gratis lagi ya. Iya. Gabungnya gratis ya, nggak bakal menyusahkan teman-teman nih kayaknya nih. Dan satu lagi, selain gratis, keanggotaannya sekarang berlaku seumur hidup. Oh wow, kalau dulu berarti sempat terbatas ya, terbatas waktu ya. Ada perpanjangan tiap tahun, sekarang berlakunya seumur hidup. Nah sekarang gini aja teman-teman, penasaran kan gimana ISC itu? Nah aku langsung aja nih serahin ke Pak Farid. Pak Farid ini selaku branch manager di Bandung, area Bandung. Pak Farid, langsung aja ya dijelasin nih ISC-nya seluk-beluknya kayak gimana sih biar teman-teman di luar sana tahu dan tertarik untuk join sebagai mitra. Oke Pak Farid, silakan. Jadi ISC itu adalah distributor kebutuhan dasar. Produk-produknya itu kebutuhan dasar sekarang. Kalau dulu mungkin ketika Ibu Santi ini join, produk kita baru hanya ada beras. Sekarang udah ada sekitar 50 lebih mungkin produknya. Wah, 50? 50-an produknya. Wow. Banyak termasuk sekali. Yang di depan ini juga ya? Ya, ini salah satu. Salah satu, salah dua, salah banyak. Salah banyak produknya gitu. Untuk menjalankan bisnisnya, ini sangat simpel sekali. Tadi ketika kita mau jadi mitra ISC itu saat ini sudah free. Lalu juga keanggotaannya berlaku seumur hidup dan hal yang mungkin untuk melakukan bisnisnya itu bisa simpel dilakukan lewat website atau aplikasi. Kita bisa mengerjakannya di rumah atau di mana saja, apalagi di saat pandemik seperti ini gitu kan. Kita bisa iklan-iklannya di medsos. Ketika kita sudah berhasil mengembangkan jaringannya, itu kita akan mendapatkan benefit 1% dari omset pembelian kita sendiri dan juga 1% dari jaringan yang kita bangun sampai kedalaman 10 level. Sesimpel itu menjalankan bisnis ISC. 10 level ke bawah ya. 10 level ke bawah. Nah aku kan agak awam ini, boleh diceritain nggak itu maksudnya gimana 10 level ke bawah? Terus apakah ke samping ada atau gimana gitu Bapak? Nah, jadi kalau di bisnis jaringan itu saya misalkan gitu kan mengajak Mas Oscar nih untuk join. Nah, Mas Oscar join menjadi downline saya. Okay. Anggaplah kalau misalkan posisi Mas Oscar itu langsung di bawah saya, itu adalah level 1 saya. Oh, level 1. Lalu berikutnya mungkin Mas Oscar mengajak Ibu Santi untuk join di bawah Mas Oscar. Mas Oscar itu melihat Bu Santi sebagai level 1-nya. Saya melihat Bu Santi sebagai level 2 saya. Okay. Dan begitu seterusnya. Begitu ya, Bapak, seterusnya. Ke si level 1 kita ini nggak dibatasi. Oh, nggak dibatasi. Tidak dibatasi jumlahnya mau berapa. Yang ISC batasi untuk komisinya tadi yang 1% itu hanya leveling ke bawahnya. Ke level ke 10 ke dalam. Sampai 10 level ke bawahnya. Tapi kalau 10 level ke samping nggak dibatasin bisa banyak ya tetap ya. Kalau misalkan kita melihat prospek bisnis ini sebenarnya kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Karena kita tidak batasi ke pinggirnya, hanya 10 level ke bawah. Menarik banget nih teman-teman. Yes. Ya. Dan saya suka banget tadi cerita Ibu, bukan hanya mengenai nominalnya yang kita dapat, tapi kita bisa membantu orang lain dan orang lain mendapatkan berkah dari bisnis ini tuh sesuatu yang buat saya juga wow gitu kan. Kita tidak hanya mencari nominal duniawi ya Bu ya, tapi bisa berbagi untuk sesama kita. Dan yang aku dengar ini produk-produk ISC itu kita mengambil dari vendor-vendor UMKM pilihan. Betul. Di Indonesia, betul ya Pak Farid ya? Kita lebih mengutamakan untuk vendor kita ini adalah UMKM yang ada di Indonesia. Contohnya kopi ini kita vendornya itu dari Muntilan, lalu juga beberapa produk cemilan ini dari Bali, dari UMKM Bali. Ini Bali ya nih, khas Bali nih. Teman-teman bisa lihat nih, wow, kacang disco keju. Ini extra pedas. Oh, Ibu suka juga berarti ini ya? Suka. Kacang disco rasa keju nih teman-teman. Favorit saya itu. Oh, ini apa nih ini? Itu hand sanitizer.
ini senjata utama di saat pandemi ini. Dan ini food grade. Oh, food grade. Jadi misalnya saya pengen makan nih, agak worry dengan Sendok. cutlery saya, sendok garpunya, aku bisa semprot pakai ini ya, piringnya juga ya. Oh, wow, keren banget. Oh, jatuh, maaf. Wah, ini keren banget nih. Pas banget nih. Betul. Ini akan ini bukan jadi, kalau mungkin dulu sebelum pandemi pasti hand sanitizer ya. Betul. Cuman kalau sekarang nih jadi salah satu kebutuhan dasar ya ini ya. Selain yang harus kita bawa dompet kalau keluar rumah, kayaknya hand sanitizer. Selain dompet ini ya. Kalau nggak bawa ini pusing, aduh ketakutan banget deh. Wah, pas banget ISC punya loh teman-teman ini. Ada juga, oh madu ya Pak? Ada madu juga ada. Madu ya? Vendornya dari Bandung. Madu multiflora teman-teman. Wow. Iya Pak ya. Madu asli. Beras. Oh ini ada beras merah ya. Wah, salah satu beras sehat nih. Mungkin saya udah agak gemuk, bisa coba konsumsi nih beras merah nih. Biar bisa bantu diet ya gitu ya Pak ya. Oke. Dari tadi aku udah denger Pak Farid menceritakan seluk-beluk bisnisnya, Ibu Santi sebagai mitra kita juga yang menjalankan. Aku pengen dengar pendapat Ibu Krisanti nih. Kira-kira ada tips and trick nggak bagaimana mengembangkan bisnis ini? Terus ya Ibu sendiri bagaimana nih mengembangkannya yang sudah dilakukan di 2021 ini, dan target Ibu ke depannya bersama ISC bagaimana gitu? Kalau yang sudah saya lakukan atau yang memang saya lakukan gitu, sudah atau akan ya, sama aja lah ya. Sudah dan kira-kira akan, begitulah ya. Oke, tips and trick ya. Oke. Oh, sebenarnya mudah ini bisnis. Iya, betul. Ya, simple gitu. Asal mau ngomong aja sih, sama ada niat. Oh, begitu. Udah, gitu. Sebenarnya cuman itu. Karena sebenarnya ini bukan bisnis yang sulit ya, gitu. Sama sekali tidak sulit, karena kita kan nggak perlu modal, ya. Kalau orang bilang, nggak ada modal, lah apa modalnya? Nggak ada, gitu. Cuman beli barang kebutuhan dasar kita di sini, senilai minimal 95.000. Bagi saya itu sama sekali nggak susah gitu ya. Kebutuhan dasar 95.000 ya? Iya, minimal ya itu ya. Minimal ya. Nah, kita belanja bulanan aja udah Bisa berapa lebih ya? dong ya dari itu ya. Nah, ratusan ribu, pasti 500 lah biasanya gitu ya. Ini cuman pindahkan 95.000. Jelas nggak sulit, sama sekali nggak sulit. Nah, yang kedua yang dibutuhin di sini adalah niat gitu ya. Mau atau enggak ngomong ke teman-teman, kenalin bisnis ini ke mereka. Cuman itu aja kan sebenarnya kuncinya. Jadi kalau ada yang bilang susah, aku mah nggak pinter ngomong, ya nggak perlu pinter ngomong juga kali gitu ya. Cuman perlu bilang ada satu tempat belanja nih. Kebetulan kalau kita Bandung, saya selalu bilang Bandung, Jabodetabek, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar itu kita ya betul, kita bisa menikmati belanja gratis ongkir. Terus terang aja ya, di situasi pandemi kayak gini, kita apa-apa online nih. Iya, dan nggak semuanya gratis ongkir, benar nggak? Iya. Nah, beli apa dikit, ongkir. Ini ongkir. Saya pernah ngitung nih, beli-beli barang gitu kena ongkirnya itu udah 200.000 kali sebulan ya. Ongkirnya dikit-dikit emang gitu, tapi kan terus-menerus. bosan. Kerasa gitu ya, Betul, iya. Nah, kalau di ISC ini kan kita bisa beli gratis ongkir, udah gitu kalau kita beli beras ya kan lumayan berat tuh, nggak usah angkat-angkat. Jadi saya cuman bilang nggak susah sebenarnya menjalankan bisnis ISC ini, sangat mudah asal kita mau ngomong gitu ya. Teman saya nggak banyak, nah itu keluhan-keluhan yang muncul tuh. Teman saya nggak banyak, nggak butuh teman banyak di sini, cuman butuh punya saudara nggak, punya adik, punya kakak gitu ya. Masa sih teman 2-3 aja nggak punya, ya kesian banget hidupnya ya, bener nggak Pak? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kita cuma butuh sekitar 5 orang untuk kita kenalin bisnis ini ya. Dan kalau misalnya kita ngomong kayak Pak Farid bilang sampai kedalaman ke-10, udah gitu mungkin kalau yang udah sering dijelasin tahu ya gitu kan, kayak wah harus banyak orang. Nggak perlu pikirin itu gitu. Yang perlu dipikirin cuma berbagi ke minimal 5 orang gitu, kenalin produk ini gitu. Konsumsi sehari-hari. Betul. Jadi yang dibutuhin ya cuma itu, niat buat ngomong sama beli kebutuhan harian 95.000 di sini setiap bulannya. Mudah, sebenarnya sangat mudah. Saya nggak ngerti sih kenapa orang bilang susah gitu ya. Apalagi sekarang banyak sosial media ya, mungkin sekarang mulut jadi agak nggak pegel kali ya. Betul. Tinggal tik gitu. Sebenarnya kalau kata saya, kalau misalnya kita cuma
berpikir ini adalah sesuatu yang mudah, cuman ke 5 orang, sebenarnya tanpa sosial media pun kita jalan kok. Sebenarnya ya, gitu ya. Mindsetnya ya, Bu, betul. ya, ya, Tapi kan mungkin kadang ada orang yang buat ngomong ke 5 orang aja susahnya setengah mati, ya manfaatkanlah itu sosial media, benar nggak? Gitu kalau bagi saya. Intinya sih cuman 2 tadi sih. Apa sih, mau beli di sini minimal 95 sama niat mau ngomong, udah itu. Simple banget teman-teman, cukup 2 ya. Konsumsi kebutuhan sehari-harinya, bagikan ke teman-teman, sharing atau ajak, begitu ya? Ya kalau saya gitu. Oke, itu dari tips and trick dari Ibu Santi. Nah, kalau aku sekarang mau ke Pak Farid nih, mengapa kita harus gabung jadi mitra ISC nih Pak? Dan kalau mau gabung, bagaimana caranya? Pak Farid, silahkan. Oke. Kenapa harus gabung menjadi mitra ISC? Kenapa harus ISC? Pertama, keuntungan menjadi mitra ISC itu bergabungnya gratis. Lalu juga free ongkir untuk beberapa kota di Pulau Jawa dan Bali. Nah, yang tadi disebutin ya? Yang tadi ada Jabodetabek, Kota Bandung, Kota Cimahi, ada Jogja, ada Semarang, ada Surabaya, dan Kota Denpasar. Wah, banyak ya cabangnya. Sudah banyak sekali. Keren banget. Lalu juga keuntungan yang ketiga, kita dapat komisi nih, ada insentif yang kita dapat dari pembelian kita sendiri, 1% dari pembelian kita sendiri dan 1% dari jaringan kita. Lalu Bapak? Produk-produknya itu produk-produk kebutuhan dasar ya, sesuatu yang kita butuhkan dan tiap bulan kita beli. Jadi kalau misalkan saya mau jadi mitra ISC, produknya kepake nggak? Tinggal kita pergi ke dapur kita lihat nih, apa aja yang kita butuhkan di dapur, lihat listnya ISC. Saya yakin sebagian besar sudah ada jadi produk ISC. Mungkin kalau saya belum nih, saya belum berkeluarga, belum punya dapur ya. Ada dapur orang tua. Iya, wah keren banget tuh. Dapur orang tua teman-teman juga bisa loh ya. Atau dapur calon menantu ya. Mertua. Calon mertua. Buat yang lajang-lajang, bujang-bujang, jomblo juga bisa. Bisa bantu mama papanya, atau mungkin calon mertua bisa dibantu juga nih, oh mama papa. Buat jomblo ada loh, nggak perlu ngisi dapur jomblo. Oh, iya. Butuh ngemil nggak jomblo? Diinget bener, ngemil aku tuh. Semua kategori ada ya Bu ya? Ada dong. Jadi sebenarnya semua segmen bisa. Oke. Dan harganya bersaing. Harga produk-produk ISC ini bersaing. Kita juga sering bikin promo tuh. Jadi tungguin aja promo-promo yang kita bikin nih untuk. Pak Farid, kalau kita mau cari tahu tentang ISC sendiri, kita punya media sosial nggak sih? Media sosial? ISC tuh punya media sosial dong. Ada Facebook. Oh, Facebook ada. Aduh, juga ada Instagram dan YouTube. Kita juga kalau misalkan butuh informasi lengkapnya bisa juga kunjungi websitenya ISC. Website juga ada ya? www.iscglobe.com. Lalu juga aplikasinya kita ada di Android dan Apple Store. Oh, udah lengkap banget nih teman-teman. Sangat lengkap sekali. Fitur-fitur dan fasilitas yang disediakan ISC gitu ya Pak. Jadi kalau mau cari informasi seputar ISC bisa tadi dari Instagram kita, Facebook kita, YouTube juga ada. Terus websitenya juga ada. Jadi kalau teman-teman pengen cari tahu tentang ISC, bisnisnya seperti apa, produknya apa aja, itu bisa langsung ke yang tadi saya sebutkan ya, atau nanti bisa dilihat di bawah sini daftar-daftarnya, bisa langsung teman-teman kunjungi ya. Begitu. Oke nih. Kita suasananya ini pagi ya, beneran pagi kan ya? Ini bener pagi loh teman-teman. Kita sekarang ada di jam 10. Mungkin akan kita akhiri ya bincang santai ini. Aku mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Santi sudah sharing yang sangat super sekali tentang ISC dan juga pengalamannya Ibu sebagai mitra dari 2017 sampai sekarang di ISC. Mudah-mudahan terus kita bersama ya Bu ya. Dan juga Pak Farid terima kasih udah sharing tentang bisnis ISC-nya. Dan aku personal juga pengen ucapan terima kasih untuk Bagi Kopi Signature yang setelah mensponsori acara kami pada hari ini Bincang Santai. Kita lokasinya ada di mana nih Bapak? Kita ini di samping store Bandung. Tuh teman-teman, ada coffee shop keren. Salah satu tempat informasi kalau mau nyari secara offline, main-main ke store ISC. Oke, jadi di sini teman-teman ada coffee shop keren di samping
ISC. Jadi kalau teman-teman yang di Bandung nih pengen mampir ke store, cari tahu tentang produk, nanti bisa ketemu Pak Farid. Kalau udah bosen, bisa ngopi di sampingnya. Asik banget kan teman-teman. Nanti juga tim kami akan bantu ya untuk menunjukkan seperti apa sih coffee shop-nya gitu. Oke, kita akhiri bincang santai pada hari ini. Saya Oscar Prabowo mengucapkan semangat pagi, semangat untuk ISC. Salam 7 juta. Oke, aku mau ngajak nih. Ini salah satu salam yang keren banget dari ISC ya. Betul ya? Aku mau Pak Farid sama Bu Santi kita bareng-bareng ya. Ucapin salam 7 juta ya. Oke. Kita bareng-bareng. ISC, salam 7 juta. Oke.